Terima kasih. Sekarang saya bersama dengan Bapak Lazuarda Wibowo selaku General Manager East Area PT Isigo Indonesia atau akrab yang dipanggil dengan Pak Ega. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Abdul. Terima kasih atas kesempatannya siang ini. Ya, sih, Pak. Pak, menarik terkait topik yang akan kita ulas siang ini, Pak. Tapi sebelum jauh terkait topik, mungkin bisa dijelaskan, Pak, profil singkat atau milestone dari Isigo Indonesia ini seperti apa, Pak? Oh, baik. Jadi Isigo sendiri itu berdiri di tahun 2006. Eh, kita dulu waktu itu masih simple tracking, terus kita buat TMS juga ketika masuk di project pertama semen itu di tahun 2011. Kebetulan semen pertama yang kali kita support itu adalah Indosemen. Nah, dari situlah terus kita berkembang, dari timnya cuma sedikit, sekarang udah 100 lebih, dari layanannya belum 24 jam, kita udah 24 jam, dan terus ekspansi ke semen-semen lainnya. Sekarang udah terregister itu ya kurang lebih sekitar 45.000 unit ke server kita, di luar server yang on-premise ya gitu. Ya. Baik, artinya 2011 ini pertama kali dari Isigo mendapatkan customer dari perusahaan semen ya, Pak? Iya, betul. Nah, mungkin bisa cerita sedikit, Pak. Uh, sebagai perusahaan pertama waktu itu, apa problem Indosemen waktu itu, Pak? Untuk kenapa harus menggunakan TMS gitu, Pak? Ya, pasti problem Indosemen atau perusahaan sejenisnya atau semen lainnya adalah monitoring penjadwalan sampai pengiriman itu dari awal mulai muat sampai ke pengiriman yang sesuai dengan lokasi yang ditujukan gitu. Karena kan bisa jadi lokasi, jangan sampai lokasi itu berbeda, misalnya beda kecamatan, beda bisa jadi sampai beda provinsi pun itu, karena harganya juga pasti berbeda. Makanya tim operator itu atau tim operasional sangat perlu untuk monitoring armada itu secara real time, biar hal-hal tersebut tidak terjadi gitu. Terus dengan dipasangin GPS tadi, pertama kita pasti kita tahu aktivitasnya real time, terus outputnya adalah pasti kalau truk curah kan butuh kualitas semen itu bagus sampai ke lokasi bongkarnya. Dan dengan adanya GPS itu kita bisa monitoring dan sampai nanti si driver tuh parkir terlalu lama sehingga semen itu jadi beku atau apa, atau kualitasnya kurang lagi seperti itu. Baik, gambaran awal ketika 2011 itu, waktu itu Indosemen melayani untuk berapa jaringan distribusi, Pak? Dan itu apakah semua dari Isigo yang monitoring dari TMS ya, Pak? Ya, untuk di awal kita gabung di Indosemen itu tidak hanya Isigo yang support ya Pak ya, jadi ada vendor lain juga. Seiring berjalan waktu ada terus request pengembangan dan sebagainya macamnya, sampai server kita tetap on premise di mereka. Jadi kalau ketika ada update pun atau pengembangan lainnya, kita harus izin mereka untuk melakukan remote tersebut karena itu haknya mereka untuk keamanannya gitu. Nah, jadi seiring yang tadi kita ikuti semua flow bisnisnya secara logiknya atau reportnya custom dan lainnya, barulah Isigo dipercaya di Indosemen itu untuk support area dan armadanya gitu. Kurang lebih seperti Oke, itu sih sampai Pak. hari ini ada berapa armada, Pak, yang untuk Indosemen sendiri yang dimonitoring, Pak? Kurang lebih mungkin sudah 3.000 sampai 5.000-an mungkin ya Pak ya. Oke. Mm-mm. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia atau seperti apa, Pak? Ya, tersebar di lebih lebih ininya di Pulau Jawa sih Pak. Mungkin kedepannya bisa jadi di Makassar gitu. Karena kita dapat info di Makassar pun Indosemen juga udah mulai mengembangkan bisnisnya di daerah tersebut gitu. Baik. Tentunya dari Indosemen ini kan bukan perusahaan semen pertama yang ditangani oleh Isigo, Pak. Mungkin bisa disebutkan lagi, Pak, perusahaan semen lain, Pak, yang menjadi customer Isigo, Pak. Ya, saat ini perusahaan-perusahaan semen selain dari semen itu ada
Semen Indonesia. Semen Indonesia itu ada terbagi lagi kan, Semen Indonesia Group itu terbagi seperti semen Gresik, semen Tonasa, semen Padang, dan baru-baru ini join itu ada semen Batu Raja. Dan semen lainnya seperti semen Merah Putih, semen Bima, dan semen lainnya gitu Pak. Gitu. Baik, dari semua customer perusahaan semen itu apakah treatment atau fiturnya sama, Pak? Dari semua customer semen itu secara flow bisnis proses secara garis besarnya itu sama, tapi pasti ada perbedaannya di segi report, dari segi tampilan dashboard, dan juga ada logic yang berbeda sih Pak. Jadi misalnya ada customer itu butuh monitoring pengiriman rutinnya seperti pengiriman batu baranya, pengambilan batu bara, pengiriman truk semen curahnya dari pabrik ke pelabuhan gitu kan. Nah, itu kan rutinitas yang harus dikirimkan sesuai dengan targetnya masing-masing. Nah, mereka butuh itu dashboard kalau bahasa di semennya itu JT ya Pak ya, dari pelabuhan ke pabrik atau kebalikannya. Nah, dari situ mereka bisa tahu tuh trennya. Di mana sih keterlambatan itu bisa apakah di antri ketika jembatan timbang, apakah bagian operatornya tidak ada, apakah emang si drivernya emang bermalas-malasan misalnya nggak sengaja untuk nggak nyampe target retasenya, dan semuanya itu kelihatan di dashboard itu. Jadi BOD atau manajer atau tim operasional bisa mengambil keputusan secepatnya untuk melakukan peneguran ke vendor trackingnya atau ke mitra yang lainnya gitu Pak. Baik, tapi tentu dari semua perusahaan semen yang menjadi customer dari Isigo ini ada fitur-fitur wajib ya, Pak? Biasanya untuk logistik semen ini. Apa saja itu, Pak? Iya, kalau fitur-fitur wajib untuk semen itu order manajemen dari planning sampai assign sampai delivery sampai EPOD pun kalau misalnya dikatakan komplit satu pengiriman itu ada EPOD-nya dan ada sensor seperti kalau truk curah itu ada PTO-nya. Nah, jadi benar-benar dia bongkarnya dengan durasi yang sesuai. Misalnya durasi yang dikatakan minimal dia bongkar itu durasinya adalah sekitar 40 menit misalnya. Tergantung dari bagusnya pompa dari si armada tersebut ya misalnya. Anggaplah standarnya itu adalah 40 menit sampai selesai. Ya, ketika dia udah nyampe di tujuan dan sesuai dengan PTO-nya dipencet dan sesuai dengan 40 menit tadi durasinya, dan terus dia melakukan EPOD, maka dianggap komplit pengiriman itu. Nah, itu sangat bisa sekali. Jadi kita banyak parameter atau logik-logik yang bisa kita buat yang dikatakan satu cycle itu seperti apa, jadi kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan customer. Apalagi kita juga support juga Puninar yang sangat-sangat beragam flow proses bisnisnya, karena mereka support macam-macam angkutan, muatan dan lainnya gitu ya. Nah, itu kita juga support. Jadi Ezigo secara garis besar ya kami sangat-sangat siap support lah secara untuk logic dan report atau custom dashboard dan aplikasi logistik ke depannya gitu. Apakah skala bisnis dari masing-masing perusahaan juga menentukan fitur, Pak? Maksudnya kayak antara dengan semen Indonesia dengan Indosemen kan secara jaringan bisnis tentu lebih banyak semen Indonesia gitu. Apakah ada perbedaan, Pak? Iya, betul. Pasti perbedaan itu ada. Kalau seperti Semen Indonesia itu mereka juga punya aplikasi sendiri dan aplikasi CRM sendiri, aplikasi dan macam-macam aplikasinya. Dan itu semuanya kita harus bisa untuk integrasi karena kebutuhannya itu juga untuk kebutuhan masing-masing divisi juga. Jadi misalnya contohnya kayak sekarang ada kargo konsolidator yang untuk di Semen Indonesia. Nah, itu kita juga harus integrasi dengan aplikasi yang lain juga yang bawaan dari tim Semen Indonesia sendiri, seperti contohnya ePool, dan itu kita juga harus integrasi, atau dari platform Semennya sendiri untuk kita bisa jadi kita kemarin ada project yang kita support untuk Semen Indonesia itu
Karena tadi yang saya pernah sampaikan tadi ada pengiriman secara rutin gitu ya. Kalau itu secara rutin kita harus melakukan dispatch input itu kan akan menghabiskan waktu. Makanya kita buatkan auto dispatcher. Nah, auto dispatcher itu kita juga udah support ke Semen Indonesia, jadi sehingga ketika armada itu selesai bongkar, statusnya akan berubah lagi menjadi ready gitu. Ketika dia menuju ke lokasi muat, dia akan berubah status-statusnya tadi sampai cycle itu terus dijalanin repeat terus gitu. Jadi auto dispatcher ini sangat membantu untuk angkutan kayak JT, angkutan ke pelabuhan sama ke pabrik gitu. Ya, kalau misalnya untuk reguler itu juga bisa digunakan juga, bisa contohnya misalnya di Rembang gitu kan. Di Rembang itu jalannya kecil, jadi kalau misalnya DO-nya itu agak terlambat, otomatis bisa jadikan macet di jalan tersebut. Nah, makanya butuh juga auto dispatcher ini sebagai solusi untuk di perusahaan Semen Indonesia. Kurang lebih begitu, Pak Abdul. Baik. Eh, di awal tahun kan dari Semen Indonesia kan sudah merilis bahwa untuk kinerja tahun lalu, Pak, dan ternyata ada kinerja positif di sisi untuk menekan kos distribusi logistik. Apakah ini juga ada variabel atau faktor dari penggunaan TMS menurut Pak Egan? Untuk menekan cost distribusi itu faktor TMS itu sangat berperan ya Pak ya. Jadi mungkin gini ya, untuk cost itu sebenarnya menyangkut juga dengan cara si driver berkendara. Nah, cara driver berkendara itu cost-nya lebih ke mungkin ke tracking ya Pak ya. Tapi dari sisi semennya, mereka juga butuh si driver kendaraannya baik, sesuai dengan misalnya speednya harus maksimal, misalnya 40 atau terus nggak boleh parkir terlalu lama, dan semua itu diikuti oleh vendor trackingnya, itu menjadi nilai plus juga oleh perusahaan semen karena apalagi untuk K3 ya Pak ya, yang bagian safety gitu, berarti kan itu udah sangat baik sekali. Apalagi kalau misalnya kalau terjadi kecelakaan misalnya truk semen gitu kan, otomatis kan yang jelek kan nama semennya kan Pak gitu. Nah itu yang untuk menghindari itu, maka driver behavior atau GPS yang udah support driver behavior itu sangat penting. Nah itu juga akan menurunkan cost-nya juga gitu, baik dari segi si vendor tracking maupun dari sisi pemilik barang. Nah, dari banyak parameter yang membuat atau fitur-fitur yang bisa melakukan penghematan cost tersebut. Cost itu biasanya kalau di tracking itu cost yang paling besar adalah BBM ya Pak ya. Ya. BBM. Yang kedua kalau dia masih nyicil itu adalah cost leasing. Dan ketiga adalah cost dari tire-nya tersebut. Nah dari tiga tersebut, kalau misalnya armadanya udah lama ya, berarti yang cost yang paling gede adalah, yang kedua adalah tire management tadi. Nah jadi perilaku driver itu tadi bisa juga menghemat bannya tadi, kampas koplingnya, kampas remnya. Nah jadi sangat-sangat berguna lah Pak untuk penghematan cost. Dan terus juga dia bisa mapping si armada ini udah available apa belum, armada ini kenapa lama bongkarnya, semua itu bisa terlihat di dashboard itu. Jadi utilisasi sama ritase sama productivity itu tim itu bisa kontrol gitu Pak. Baik. Apakah dari Isigo atau mungkin laporan dari customer Isigo ada angka begitu Pak? Berapa cost yang bisa ditekan dari total cost sebelumnya gitu ketika perusahaan tersebut menggunakan TMS Pak? Iya, perusahaan itu kalau bisa menekan cost itu hal yang perlu dilakukan adalah, pertama mereka harus ada tim control room sendiri atau tim yang untuk monitoring GPS tersebut Pak ya, armada tersebut gitu. Nah kalau ada tim tersebut, semuanya bisa dimaksimalkan, baik itu dari sisi inputan DO atau integrasi DO, baik itu dari settingan alatnya, dan banyak lagi yang bisa dimaksimalkan. Kalau tim control room itu nggak ada, itu hanya apa ya Pak ya,
ya hanya seperti kayak pasang GPS biasa aja gitu. Jadi nggak ada apa-apa gitu. Jadi yang paling penting adalah harus ada tim sendiri untuk yang monitoring. Kedua, timnya kita atau Izigo itu akan melakukan diskusi apa aja sih kebutuhannya, apa aja sih yang mesti dilengkapi master data yang dari sisi customer, dan apa aja yang memudahkan mereka untuk monitoringnya. Itu harus berbarengan sih Pak, nggak bisa juga customer sendiri. Baik, Pak, di luar output untuk menekan cost, tentunya penggunaan TMS ini kan untuk percepatan layanan gitu. Kalau gambaran percepatan layanan untuk perusahaan semen ketika menggunakan TMS ini seperti apa, Pak? Percepatan layanan itu yang menjadi untuk semen ya Pak ya? Ya, Pasti ke outputnya semen itu adalah kualitas dan pengirimannya itu tepat waktu. Karena kan kepuasan pelanggan paling pertama ya Pak ya. Nah, ya. itu adalah pasti outputnya mereka. Nah, percepatannya seperti apa? Percepatan dari sisi tim Izigo adalah data itu harus stabil. Maksudnya data, karena data itu paling penting bagi mereka. Kalau datanya kita delay, datanya kita sering downtime, otomatis mereka nggak bisa matching untuk angkut shipment gitu ya Pak ya. Nggak bisa bongkar juga, karena bongkar di semen Indonesia itu udah menggunakan EPOD dan sensor PTO. Jadi dua-duanya harus di jalan gitu. Nah, kalau misalnya data di kita kurang stabil, otomatis akan berdampak sangat besar bagi perusahaan semen. Dan itu juga akan mempengaruhi kepuasan pelanggannya karena terjadinya terlambat pengiriman. Seperti itu, Pak. Baik. Pak Ega tadi disampaikan bahwasanya tidak semuanya armada yang digunakan oleh perusahaan semen itu adalah aset sendiri gitu, atau menggunakan vendor lain gitu. Apakah itu juga tidak menjadi challenge bagi Isigo untuk mungkin harus mentraining 2 kali atau seperti apa, Pak? Iya, sebagian besar perusahaan semen itu memang tidak mempunyai armada dan mereka punya namanya vendor-vendor tracking gitu ya Pak ya. Nah, pastinya ketika ada dua effort yang akan kita lakukan. Pertama kita akan diskusi dengan tim semennya sendiri, perihal kebutuhannya seperti apa, kendalanya apa. Setelah itu kita akan kasih solusinya. Ketika sudah dapat solusinya udah oke, kita akan implementasi ke vendor-vendor tracking tadi dengan cara sosialisasi dan training ulang seperti itu Pak. Baik. Artinya tidak jadi masalah juga untuk dari sisi penyedia TMS ya Pak, seperti itu juga ya Pak? Ya nggak ada isu sih Pak. Oke, oke. Pak, sebenarnya kalau untuk penggunaan jasa apa seperti TMS ini, apakah mahal nggak sih Pak untuk sebuah perusahaan logistik semen gitu, untuk sebuah investasi gitu Pak? Ya, mahal atau tidak. Mahal atau tidak itu kan kembali dari sisi customer itu sendiri ya Pak ya. Bisa aja yang dibilang mahal bagi klien A adalah sekian, yang klien B menganggap itu hal yang wajar. Nah, sebenarnya kita itu bukan masalah untuk perang harga atau jual murah-murah ya Pak gitu ya. Karena itu bagi kita atau Izigo itu bukan sebagai mandatory. Yang penting harganya murah, yang penting ini enggak. Kita lebih menjaga after sales-nya kita, layanannya kita, atau custom yang diminta seperti daripada customer itu, apakah sampai ke ERP pun itu kita lebih concern ke sana, lebih concern ke after sales-nya, lebih concern ke kebutuhan customer-nya, lebih concern ke itu. Nah, ketika semua itu kita penuhi, harga itu harusnya kan bisa mengikuti sih Pak gitu. Baik. Tapi gambaran investasinya seperti apa? Maksudnya, emang apakah benar-benar sebanding dengan benefit yang didapat gitu Pak? Ya, kalau untuk investasinya kita kan ibaratnya kita kasih alatnya itu gratis ya Pak ya. Jadi tinggal hanya bayar bulan layanan bulan aja gitu. Misalnya dari range-nya itu dari 5.000 per hari atau seperti itu sih Pak gitu.
Jadi baik itu nanti mereka butuh integrasi ke platformnya mereka sendiri atau integrasi ke pemerintahan, apalagi sekarang kan pemerintahan lagi gencar-gencarnya bikin aturan, ada misalnya kayak B3 harus integrasi, kayak Kemenhub juga harus integrasi dengan OSS yang single submission ya Pak ya. Nah itu eh, sangat menantang sih untuk Isigo untuk kedepannya gitu Pak. Bisa dikatakan untuk proporsi cost-nya apakah kecil Pak ketimbang mungkin kos-kos lain seperti BBM dan lain-lain gitu Pak. Iya, kalau untuk cost ini ya Pak ya, kalau misalnya ini contohnya ya, misalnya kita bisa menghemat cost satu armada itu 5.000 sehari dengan kita maksimalkan TMS ini, anggaplah 100 armada, berarti dikali 20 hari, 24 hari lah ya gitu ya. Nah, dari cost GPS yang dikeluarin per bulan itu paling cost GPS 30% dan 70% itu penghematannya gitu Pak. Jadi Oke. harusnya itu GPS itu bukan menambah beban, tapi kalau dengan dimaksimalkan dan ada tim kontrol towernya, itu malah menjadi optimal gitu Pak, dari cost-nya itu tadi yang selama ini terbuang percuma gitu. Bisa dikatakan penggunaan TMS ini di sektor angkutan logistik semen ini sudah menjadi keharusan ya Pak untuk agar bisa efisien secara cost gitu ya Pak. Iya, betul. Kalau di semen ini, karena menurut saya semen itu mungkin yang bisa jadi bisa dibilang itu salah satu yang melek teknologi yang memulai digitalisasi. Apalagi kan tadi yang kita sampaikan itu dari tahun 2010, mereka udah mulai digitalisasi gitu. Gitu sih, Pak. Baik, Pak, selama 3 tahun terakhir ini tentu banyak bermunculan perusahaan TMS baru gitu Pak dengan berbagai bisnis model dan penawaran mungkin lebih mungkin ya dari Isigo. Kalau dari Isigo sendiri melihat fenomena persaingan saat ini untuk penyedia TMS seperti apa? Hmm, kalau kita nggak anggapnya itu sebagai saingan ya Pak, apalagi saya pribadi anggapnya itu sebagai teman gitu ya. Karena di bidang yang sama dan prospeknya juga sama gitu. Yang membedakan kita sama vendor-vendor atau teman-teman lainnya adalah mungkin dari segi kompleksitasnya logik untuk delivery itu sendiri nggak hanya multi alasan multi tujuan itu kita lebih kompleks dari itu kita udah kerjakan dan udah available sekarang gitu. Terus dari segi data juga kita ketika di query baru di calculate bukan. Jadi kita udah calculate dulu. Jadi ketika melakukan report itu jadi datanya udah tersedia juga. Jadi data itu udah ada tanpa perlu harus calculate atau real time-nya nggak perlu per 5 detik refresh nggak. Karena real time-nya kita itu data itu langsung masuk ke aplikasi real time baru disimpan ke database. Jadi real time itu benar-benar real time gitu Pak, sesuai dengan data receive-nya di servernya gitu. Jadi kita nggak ngambil dari database baru ditampilkan di real time gitu. Jadi selain itu juga yang paling penting menurut Isigo itu adalah after sales-nya Pak. Dengan dunia logistik 24 jam pasti butuh customer service 24 jam. Terus respon time-nya kita, yang penting timnya kita Isigo harus lebih solutif. Itu aja sih Pak. Baik, Pak, hitungan dari Isigo sendiri Pak untuk kompetitor nih Pak yang bermain di sektor industri yang sama ada berapa Pak? Wah, banyak ya Pak. Kurang lebih mungkin yang saya tahu itu ya sekitar 40 sampai 50 perusahaan gitu. Oke. 50 perusahaan. Iya. Baik. Tapi tentu kan logistik semen atau TMS khusus logistik semen ini kan dengan kompleksitasnya kan tidak semuanya bisa gitu. Apakah Isugo mungkin ya sebagai pionir untuk TMS logistik semen merasa secara fitur lebih lebih unggul atau seperti apa? Apakah tidak semua penyedia TMS mampu untuk menghandle Pak? Saya rasa mereka sebenarnya bisa aja untuk bisa mengejar apa atau bisa juga karena logiknya itu nggak terlalu susah juga atau
anggaplah mereka bisa juga lah buat aplikasi seperti itu gitu. Nah, yang penting saya nggak mikirin dari segi teman tadi, kita mikirin dari Isigo sendiri, terus berkembang, terus explore, terus riset, terus inovasi, itu aja sih Pak. Jadi kalau misalnya dari teman-teman tadi itu ada yang ini ya, itu adalah warna aja sih Pak, warna di dunia bisnis lah. Hmm, hmm, hmm. Ke depan mungkin akan semakin kompetitif ya Pak. Betul, betul, betul. Kami harap dengan ada kompetitif tadi, Isigo nggak merasa nyaman gitu Pak, jadi terus berkembang gitu. Baik, menarik. Dengan kompetitifnya di dunia sektor TMS ini tentu pasti men-trigger dari Sigu untuk melakukan inovasi, Pak. Apa yang akan dilakukan, Pak, ke depan, Pak? Dari sisi inovasi, Pak. Ya, kita mempunyai tim programmer sendiri, dan kebetulan owner kita, sebut nama boleh ya, Pak Frans itu juga tim programmer juga. Jadi secara komunikasi tim marketing ke programmer itu sangat sangat lebih cepat ya Pak ya. Jadi dengan ada tim programmer sendiri tadi, kita bisa mengembangkan sistem yang untuk lebih baik ke depannya. Ya, sekarang kita juga lagi mengembangkan ERP, mudah-mudahan apa yang kita kembangkan itu berfungsi dan dengan baik dan berguna bagi customer ke depannya gitu, Pak. Baik. Oke, terakhir Pak Ega, untuk tahun ini atau target atau project yang akan dikerjakan tahun ini apa saja Pak dari Sigo Indonesia, Pak? Iya, kalau ini wajib jawab nggak Pak? Soalnya kan kalau project itu kan masih ongoing ya Pak ya. Nanti gimana ya? Rahasia aja ya Pak ya. Normatif aja Pak, jawabannya boleh. Harus sebut. Oh ya, kita lagi ada project yang di FMCG, ada 2 project, terus juga ada yang di pupuk ya Pak ya. Nah, itu lagi proses juga. Dan ada juga dari ekspedisi yang luar negeri yang ada di Indonesia yang sangat besar sekali, itu juga kita lagi ongoing Pak gitu. Baik, baik. Paling terakhir Pak, Pak Ega ini kan menghandle untuk area Jawa Timur ya Pak. Ya, Ya area Indonesia Timur. ya, Bagi audiens yang mungkin tertarik dengan produk atau layanan itu bisa mengakses kemana Pak? ya. Kalau untuk mengaksesnya tetap mengakses ke webnya kita ya Pak ya, karena kita nggak buat web sendiri untuk khusus area sini gitu sih. Baik, baik. Terima kasih Pak Ega untuk waktunya. Sukses untuk target-target di ke depan. Terima kasih Mas Abdul atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih audiens. Ya, selamat Assalamualaikum siang Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang.